Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Kita sama-sama mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Kembali kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada dalam kesempatan ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman yang ditabur boleh membuat kami semakin kuat iring Tuhan, dan semakin kami memberikan hidup kami setiap waktu bagi Tuhan dan kerajaannya. Ini kami yang mau bertumbuh bersama ke arah Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari pandang Tuhan, dengan sungguh katakan sama Tuhan saat ini. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu, Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu, Maha Suci. Kembali angkat pujian ini, katakan sama Tuhan saat ini. Engkau Allah yang benar, Allah Israel. Sama-sama katakan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu. Engkau layak, Engkau layak,
Engkau layak disembah, dipuji, segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Hanya layak bagimu Maha Suci. Hanya layak bagimu Maha Suci. Engkau layak disembah, Allah yang benar. Kami menyembah-Mu sepanjang umur hidupku, senangkan-Mu sampai tutup usiaku, mengabdi bagimu ya Bapakku, ya Tuhanku, sampai putih rambutku, sampai habis dagingku, menyembah-Mu, menaruh hidupku dalam pengabdian kepadamu ya Bapakku. Ini janjiku, ini janjiku padamu, Allah Israel, Allah yang benar. Kami iring Engkau sampai selama-lamanya, habiskan waktu bersamamu sampai tutup usiaku, melayani-Mu. Kalau kami bilang kami menyembah Engkau, berarti kami menaruh diri kami dalam perhambaan kepadamu. Ini pengabdian kami Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan, dan ku selesaikan tugasku. Rela ku mengabdi, oh rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan
segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Relaku mengabdi. Mari sama-sama katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Relaku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan, dan ku selesaikan tugasku, tugasku demi menunaikan, demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku demi menunaikan, demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita sore hari ini mengikuti ibadah kita di tengah minggu. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu berjalan. Hingga hari ini kembali kami datang Bapa. Kami mau lebih sungguh lagi untuk kami mempelajari dan mengetahui isi hati-Mu. Berkati kami, berikan hikmat-Mu, dan biarlah Tuhan apa yang kami percakapkan semata-mata itu hanya daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita berpikir untuk apa yang sudah kita berikan dan apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan melalui persembahan kita di gereja, itu sudah segalanya dan itu sudah menyenangkan Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir dan coba mencari tahu apakah sejatinya waktu kita berbicara tentang pemberian? Nah, kita harus memahami Bapak Ibu bahwa bicara tentang pemberian dalam pemahaman teologis itu sejatinya Bapak Ibu terkait terhadap suatu konsep bagaimana kita memberikan sesuatu yang sifatnya tulus, sukarela, dan dengan penuh kasih Bapak Ibu. Serta bicara tentang pemberian Bapak Ibu, itu juga berbicara tentang pengorbanan, kesetiaan Bapak Ibu, dan bagaimana pengabdian kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan kita dan sesama kita. Nah, ini sejalan Bapak Ibu dengan prinsip kekristenan, di mana yang paling penting ya, dan yang ditekankan adalah bagaimana waktu kita memberikan atau kita melakukan sesuatu itu harus penuh dengan sukacita dan tanpa pamrih. Maka kalau kita boleh melihat Bapak Ibu dalam Roma 12 ayat 1 di sana, dikatakan sebab itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan di sana dikatakan itulah ibadahmu yang sejati.
Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang mempersembahkan, merujuk kepada bahasa aslinya adalah parestetai dalam bahasa Yunani, itu mengacu kepada tindakan mempersembahkan atau menyerahkan sesuatu sebagai korban atau persembahan kepada Allah. Ingat, ada suatu tindakan untuk kita mempersembahkan atau menyerahkan sesuatu kepada Allah sebagai sebuah persembahan. Nah, karena kita memahami ini adalah sebuah persembahan kepada Allah Almighty, sesuatu yang sifatnya besar dan agung, maka kita nggak akan sembarang untuk memberikannya. Maka konsep dan pemahaman kita waktu kita ingin mempersembahkan atau memberikan sesuatu kepada Allah atau Almighty, maka kita akan memberikan yang terbaik. Maka waktu kita berbicara Bapak Ibu, persembahan di sini adalah sesuatu yang baik. Maka kita coba mengoreksi kembali, apakah yang sudah kita berikan ini merupakan yang terbaik? Nah, jangan sempit Bapak Ibu, bicara tentang yang terbaik, maka sesuatu yang sifatnya mahal, sesuatu yang sifatnya mewah, sesuatu yang sifatnya bendawi, dan mungkin bernilai tinggi secara kualitas atau intrinsik ya, nilai intrinsiknya. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tetapi ini berbicara tentang apa yang mendasarinya, atau apa yang paling luhur, yang paling utama dari persembahan yang kita berikan. Kalau itu sesuatu kita tahu ini kepada Allah, maka dasar atau dorongan utama kita untuk memberikan yang terbaik itu, kita nggak akan pernah memberikan untuk sesuatu yang sifatnya sembarangan atau murah. Nah, lalu di sana dikatakan lebih lanjut adalah persembahan yang hidup. Kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya di sana ada tesian zosan gitu ya. Artinya apa? Menyoroti ide persembahan ini sesuatu yang sifatnya masih hidup atau mengalir dari kehidupan yang tulus dalam pengabdian kepada Allah. Nah, karena ini sesuatu yang sifatnya hidup Bapak Ibu, maka artinya ini sesuatu yang sifatnya natural, yang memang harus lahir dari sebuah keaslian, sesuatu yang sifatnya sehari-hari, bukan artifisial atau buatan. Bukan karena kita ingin memberikan, kita tahu kepada sesuatu yang mulia, yang agung, maka kita buat ini seolah-olah begitu keren. No, bukan make up-nya, tetapi isinya. Ya, dasar dari persembahan itu, dan memang ini sifatnya natural, keseharian Bapak Ibu. Nah, maka waktu kita bicara tentang persembahan atau pemberian kita ini, Bapak Ibu, yang terbaik, ini harus lahir memang dari kehidupan kita hari ke hari, day by day. Itu merupakan satu memang hidup yang kita tahu untuk kita lakukan itu, hidup itu kita lakukan untuk sebagai persembahan yang berkenan, yang terbaik, yang menyenangkan, yang kita mau berikan persembahan itu, yaitu siapa? Bapa kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu dari ayat ini Bapak Ibu, pentingnya bicara tentang pengorbanan diri dan pengabdian Bapak Ibu, maka kalau kita tahu pengorbanan diri dan pengabdian ini sebagai sebuah konsep dari pemberian yang terbaik, hal ini Bapak Ibu harus kita pahami sebagai prinsip Bapak Ibu, bahwa kita melakukannya adalah sebuah loyalitas. Karena Bapak Ibu nggak mungkin kita bisa memberikan ini sebagai sebuah bentuknya adalah yang terbaik dan ini sehari-hari, kalau ini bukan karena kesetiaan kita. Kesetiaan ini harus lahir Bapak Ibu bukan karena kita hanya semata-mata mengetahui Dia Allah yang besar dan Dia berkuasa punya otoritas kepada kita, tetapi kesetiaan ini harus lahir dari sebagai sebuah ucapan syukur Bapak Ibu. Seorang yang mengerti konsep setia, maka dalam kehidupannya adalah sebuah ucapan syukur. Kenapa? Karena dia tahu ada yang begitu besar, yang agung, yang menerima keberadaannya. Hingga hidupnya harusnya memang dia lakukan sebagai ucapan syukur dengan bentuk kesetiaan, loyalitas. Bicara tentang kesetiaan pasti Bapak Ibu, ini berbicara bagaimana kita melakukan apa yang memang menyenangkan hatinya. Maka tidak ada agenda lain Bapak Ibu. Waktu kita bicara tentang persembahan yang terbaik dalam hidup kita kepada Bapa di surga adalah apa yang menyenangkan hati Bapa yang harus ada, mengalir dalam keseharian kita, dalam hidup kita kepada Dia. Nah, waktu bicara tentang juga persembahan yang terbaik tadi Bapak Ibu, ini bukan hanya semata bicara kesetiaan, ucapan syukur, kita mau beri yang terbaik, tetapi ini juga bicara tentang pengabdian. Mengapa bicara pengabdian Bapak Ibu? Karena memang tidak ada lagi yang kita bisa lakukan dalam hidup ini selain kita mengabdi kepada Dia. Bayangkan Bapak Ibu, Dia yang begitu besar, Dia yang begitu agung, pemilik hidup ini, bahkan segala isinya, Dia memperhatikan dan Dia menerima kita dengan layak untuk kita memberikan kepadanya sebagai sesuatu, sebagai persembahan kita. Maka, kalau apa yang kita sudah berikan itu dianggap layak, artinya diterima oleh Dia, maka tidak ada kata lain dalam hidup kita selain apa? Kita mengabdi kepada Dia. Karena bicara mengabdi berarti Bapak Ibu, kita mengikuti seiring terus apa yang Dia mau. Dan ini sejalan dengan kata setia. Karena tidak mungkin orang yang mengabdi, dia tidak setia. Atau sebaliknya, tidak bisa orang setia kalau dia tidak mengabdi Bapak Ibu. Maka kata kunci yang pertama Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa bicara tentang hidup kita untuk apa yang kita persembahkan, pastikan Bapak Ibu itu sesuatu yang terbaik
Dan itu sesuatu yang lahir dari secara hidup kita hari ke hari. Nah, lalu Bapak Ibu lebih lanjut bicara tentang persembahan kita yang terbaik Bapak Ibu. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata begini, masing-masing kita harus memberikan sesuai dengan apa yang diputuskan di dalam hatinya. Tidak dengan tergesa-gesa atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kata sukacita di sini Bapak Ibu lahir dari kata hilaron Bapak Ibu. Yaitu menunjukkan kegembiraan atau sebuah kebahagiaan atau kerelaan yang sangat tulus. Ya, waktu kita melakukan pemberian. Nah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu, waktu kita memberi kepada Tuhan kita, sekali lagi bukan bentuk materinya, bukan bentuk nilainya, tetapi apa yang mendasarinya. Bagaimana bentuk hati kita, pikiran kita, perasaan kita, waktu kita memberi. Waktu kita memberi harusnya itu sesuatu kegembiraan tadi. Kenapa kegembiraan Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, dari hidup kita yang kita jalani hari-hari, minggu, bulan, tahun berjalan, memang betul ada banyak pergumulan dan tantangan. Tetapi kalau kita boleh sungguh-sungguh kritis melihat ke belakang, bagaimana kita harusnya tidak bersuka cita? Kita harus sangat bersuka cita. Karena apa? Untuk banyak pergumulan, mungkin air mata, tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang hebat itu tetap membela dan menolong kita. Dan harusnya untuk itu kita bukan hanya gembira, tetapi kita sangat bersuka cita. Dan harusnya Bapak Ibu bukan dengan sangat bersuka cita, tapi kita dengan sangat tulus dan rela Bapak Ibu memberikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Apalagi selain sebagai ucapan syukur kita Bapak Ibu dengan hati yang penuh sukacita gembira tadi, kita melihat semuanya Tuhan bela. Kita punya satu prinsip Bapak Ibu yang sama-sama kita pahami dan kita katakan, semuanya bisa dilewati. Ya, semua bisa kita lewati dengan tanpa target Bapak Ibu. Karena apa? Ada banyak hal dalam hidup ini Bapak Ibu yang kita lihat kita harusnya sudah kalah, harusnya kita sudah nyerah, harusnya mungkin kita terbaring dan kita jatuh, tergeletak Bapak Ibu. Tapi kita masih tetap berdiri sampai hari ini. Dan bukan hanya berdiri Bapak Ibu, kita masih bisa menang. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau kita memahami dengan kritis dan kita lihat dengan gambaran yang luas Bapak Ibu, bukan hanya karena keinginan kita yang tidak terpenuhi ya Bapak Ibu, tetapi kita melihat lebih luas, lebih jauh, maka sejatinya kita akan sangat bersyukur Bapak Ibu. Tuhan sungguh bela kita dengan dahsyat. Betul kita terjatuh. Betul mungkin kita terpogo-pogo Bapak Ibu. Tetapi untuk itu kita tidak sampai tergeletak. Dan itu pembelaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa Bapak Ibu. Maka firman Tuhan juga mengingatkan kita lebih lanjut Bapak Ibu. Bagaimana dalam hidup kita ini Bapak Ibu, yang utama dan yang harusnya kita lakukan adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan berkat yang akan ditambahkan kepada kita, tetapi kerajaan Allah dulu. Bicara tentang mencari Bapak Ibu, seringkali kita berpikir hanya yang penting kita melakukan sesuatu untuk menemukan. No. Kalau kita rujuk kepada kata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di sana kata cari itu Bapak Ibu merujuk kepada kata ZTIT. Yang artinya Bapak Ibu, bagaimana kita mengimplikasikan pencarian kita yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Mengimplikasikan. Bicara mengimplikasikan berarti Bapak Ibu, bagaimana kita mempraktekkan dan melakukannya dalam keseharian. Ada sesuatu dampak langsung atau ada akibat langsung dari apa yang kita lakukan dari kata proses mencari itu Bapak Ibu. Waktu kita mencari, pasti ada sesuatu yang kita fokuskan Bapak Ibu. Nah, ada banyak orang waktu dia mencari dia tidak menemukan karena apa? Fokusnya hanya kepada materi atau benda yang sedang dia cari. Hingga seringkali Bapak Ibu dia nggak bisa lihat luas. Memang betul waktu fokus itu artinya ada sesuatu yang betul-betul tertuju yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Tetapi kata mencari di sini waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah bukan hanya bicara fokusnya kita hanya cuman kepada apa yang kita inginkan atau apa yang mau kita capai Bapak Ibu. Tetapi harusnya fokusnya Bapak Ibu kepada Allah dan segala kebenarannya. Maka waktu kita melihatnya Allah dan segala kebenarannya Bapak Ibu, kita akan lihat ada pribadi yang luar biasa yang besar, yang begitu ajaib dan begitu luar biasa bersama dengan kita. Nah, waktu bicara tentang mencari tadi Bapak Ibu, mengimplikasikan apa yang kita sedang lakukan, kerjakan itu, mencari tadi ya Bapak Ibu, pencarian itu. Maka waktu kita memang melakukannya dengan fokus yang tepat, yang benar Bapak Ibu, kita melihat Allah, kita akan jadi melihat segala sesuatu yang lebih cerah, sesuatu yang lebih benar, lebih besar dibanding yang mungkin yang kita harapkan tadi Bapak Ibu. Nah,
kita karena fokusnya hanya kepada materi atau sesuatu yang kita sedang tuju tadi, kita nggak bisa lihat Allah dengan segala kebenarannya, dengan pembelaannya, dengan kekuatannya, kedahsyatannya. Kita jadinya seringkali jadi payah sendiri, capek sendiri Bapak Ibu. Hingga waktu kita sudah melakukan A, B, C gitu dalam proses pencarian kita dan kita nggak mendapatkannya, kita jadi lelah dan menyerah. Atau bahkan paling sedikit kita bersungut-sungut. Nah, ini akan jadi bergeser Bapak Ibu kalau tadi fokus kita dalam mencarinya adalah kerajaan Allah, Allahnya. Maka mungkin perjalanannya memang tidak mudah. Mungkin ya A, B, C-nya tidak ketemu juga. Tetapi kita menemukan sesuatu yang lebih besar. Yaitu apa? Allah dan segala kebenarannya, rancangannya bagi kita. Hingga waktu kita menemukan kebenaran Allah, firman Allah yang ada dan berlaku bagi kita, kita jadi tahu apa yang jadi tujuan besar atau apa purpose-nya, rencananya Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita nggak akan jadi bingung, nggak akan jadi bias. Kenapa yang ini nggak dapat ya Bapak? Kenapa yang ini nggak bisa ya? Kenapa yang itu nggak boleh? Tapi kita tahu harus begini karena memang ini yang berkenan dan menyenangkan bagi Dia. Kita harus mulai belajar Bapak Ibu untuk memahami apa yang jadi fokus, apa yang ada tujuan, apa yang jadi perbuatan kita dalam kita mengiring Tuhan. Nah, mencari tadi bicara tentang pencarian yang tekun Bapak Ibu. Bapak Ibu bicara tekun Bapak Ibu, itu satu kata kunci. Sampai selesai. Nah, bagaimana kita dalam proses kita mencari dulu yang terbaik dalam hidup kita ini? Pencarian kita. Apakah cuma 1, 2, 3 langkah? Atau cuma 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 langkah? Bukan langkahnya. Tetapi yang difokuskan dari kata dengan tekun adalah selesai, tuntas Bapak Ibu. Sungguh-sungguh, tidak menyerah. Seberapa banyak Bapak Ibu dalam pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan, itu cuma hanya sekedar satu servis yang memang dalam tanda kutip sebuah kewajiban. Tetapi sejatinya Bapak Ibu bukan itu salah, tidak tepat. Dan itu bukan yang dimau Bapak. Karena yang Dia mau adalah bagaimana kita menemukan Dia dan kita ditemukan Dia dalam perjalanan hidup kita ini. Berarti selain fokus tadi yang harus kita pastikan Bapak Ibu, kita tekun tadi artinya tidak menyerah sampai selesai. Yang ketiga yang harus kita pastikan Bapak Ibu, jalan kita tepat. Karena bicara mencari Bapak Ibu, itu kan bicara tentang sebuah proses yang berlangsung. Kenapa kita bisa tidak ketemu dengan apa yang kita cari? Jangan-jangan jalan dan langkah kita dengan apa yang kita cari tidak tepat. Harusnya di titik A, tetapi kita pergi ke B dan C. Karena mungkin di persimpangan jalan A yang sedang kita tempuh, ada jalan yang menuju ke titik yang lain. Dan kita berpikir ini mungkin titiknya. Mungkin ini jalannya. Ya akhirnya kita bergeser. Nah, saya suka bilang Bapak Ibu kepada diri saya dan banyak orang sekitar saya. Waktu langkah yang sedang kau jalani, itu terlalu sunyi dan panjang. Mungkin kau harus mulai berpikir, jangan-jangan langkah ini mulai menyimpang. Dan kau harus segera berbalik, cari jalan yang benar. Karena waktu kau mengiring Tuhan, yes, ada harga yang harus kau bayar. Tapi dengar, firman Tuhan jelas berkata, bagaimana waktu anak bungsu, dia kembali kepada bapaknya. Lalu waktu perjalanan pulang dia kembali ke bapaknya. Dan waktu dilihat dari jauh oleh si bapak, anaknya pulang, bapaknya tidak diam. Bapaknya aktif menghampiri dia. Jadi Bapak Ibu kalau kita berjalan dan tetap sunyi jalan kita, jangan-jangan langkahmu mulai menyimpang. Karena harusnya waktu kau berjalan, dan waktu dalam perjalananmu yang panjang itu, kau sudah ketemu dengan Bapa, Bapa tidak akan pernah diam. Dia akan menghampiri kau. Dan mencari dan bahkan memeluk kau. Maka pastikan Bapak Ibu, kalau kau sudah terlalu panjang jalannya, dan sunyi, dan terlalu terjal, jangan-jangan kau salah. Jangan diam, berbalik. Karena kalau jalan yang tepat, kau pasti ketemu dengan Bapa. Bicara tadi, CTIT Bapak Ibu, berarti mengimplikasikan pencarian kita dengan tekun dan berkelanjutan. Nah, kata berkelanjutan Bapak Ibu, artinya apa? Kalau di satu fase kau sudah selesai, ada fase-fase lain yang harus kau jalani Bapak Ibu. Dan pahamilah, karena fase itu berlanjut, maka ada proses kembali. Ada banyak ujian kembali, ada banyak pemurnian kembali yang mungkin kau alami. Dan kalau itu sedang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu, jangan kau bergerutu atau kau jadi berkata-kata begini, kok jadi kembali lagi ya kayak nol? No, tidak ada dalam hidup ini kembali nol. Itu hanya di pom bensin Bapak Ibu. Dari nol lagi. Kalau dalam hidup kita ini prosesnya berlanjut. Sampai apa?
sampai kita didapati oleh Bapa kita serupa seperti Kristus. Jadi kalau fasenya masih jalan, prosesnya masih jalan, bentukannya masih jalan, artinya Bapak Ibu, kau di track yang tepat. Jadi sejatinya Bapak Ibu sebagai kita orang percaya dalam kehidupan kita, bukan kita tidak boleh berkata kenapa harus begini ya Tuhan, kenapa harus ini yang kualami ya. Tetapi harusnya Bapak Ibu, pemikiran kita sebagai seorang Kristen yang dewasa, kita berkata gini, terima kasih ya Tuhan, saya naik kelas. Karena saya harus semakin naik, semakin dewasa, semakin tahan uji, dan akhirnya makin sempurna. Dan itu Bapak Ibu, yang harus jadi target kita. Serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Karena kita harus serupa dengan siapa pencipta kita, pemilik kehidupan kita. Tidak mungkin Bapak Ibu kita bersama dengan Bapa kita di surga kalau kita tidak bersama dan serupa dengan Dia. Kalau Dia murni, maka kita harus jadi murni. Kalau Dia kudus, maka kita harus jadi kudus. Kalau Dia benar, maka kita harus jadi benar. Tidak boleh setengah benar, tidak boleh setengah kudus. Harus sempurna, serupa seperti Dia. Nah, lanjut Bapak Ibu. Waktu bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, bagi kita orang percaya Bapak Ibu, kita berpikir Bapak Ibu, bicara tentang ditambahkan ini sesuatu yang konsepnya lahiriah, materi. Sejatinya tidak Bapak Ibu. Karena kalau merujuk kepada bahasa aslinya, prostetesetai, ya, prostetesetai, itu bicara tentang menyoroti konsep Bapak Ibu, penambahan atau pemberian yang lebih lanjut atas apa yang sudah dianugerahkannya kepada kita. Jadi itu bicara tentang sesuatu proses penambahan atau pemberian lebih lanjut, artinya keberlanjutannya Bapak Ibu. Dari apa yang sudah diberkati atau diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, materi atau bentuk yang lahiriah Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat sejatinya paling kecil dari segala sesuatu yang kita miliki. Keselamatan itu adalah sesuatu pemberian yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Di mana kita dilayakkan dan diterima oleh Dia. Nah, materi kita karena di bumi ini kita berpikir itu udah paling hebat dan paling penting. Padahal itu tadi paling kecil, paling dasar Bapak Ibu. Ada berkat yang lain yang seringkali kita abaikan dan lupakan. Padahal itu paling penting Bapak Ibu. Kesehatan kita. Keluarga yang harmonis. Anak-anak yang turut dan dengar-dengaran akan orang tua. Suami istri yang hidup berdampingan. Walaupun dari background yang berbeda. Tetapi semuanya harmonis. Dan saling mengasihi. Rekan kerja yang sehat. Pekerjaan yang baik. Keluarga rohani. Rekan seiman. Itu semua pemberian. Anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi kita berpikir itu biasa Bapak Ibu. Karena apa? Konsep dan fokus kita beralih. Dari yang tepat, yang benar, yang mulia, kepada yang sifatnya bendawi, lahiriah. Yang paling kecil. Kita berpikir kalau uang kita besar, deposito kita melimpah, aset kita banyak, itu udah cukup. Dan itu yang harusnya terjadi. Padahal sejatinya Bapak Ibu itu bukan sesuatu yang paling penting. Hingga waktu kita ditambahkan keberlanjutan tadi, umur kita ditambahkan, kesehatan kita ditambahkan. Kita berpikir itu bukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Yang harusnya kita juga syukuri. Kita berpikir itu sesuatu yang biasa. Hingga akhirnya kita komplain. Mana Tuhan berkatnya? Kenapa Tuhan belum kasih ini? Kenapa mobilnya belum diganti? Kenapa uangnya masih terbatas? Kenapa rumahnya belum dibesarin? Sedih Bapak Ibu. Ini sesuatu yang menyedihkan. Yang harusnya sebagai kita orang percaya, hidup kita semakin hari harusnya kita semakin dewasa, kita harus semakin bertumbuh. Lalu kalau konsep kita seperti seorang anak kecil, yang paling penting adalah permen dan segala sesuatu yang manis, yang menyenangkan bagi lidahnya, itu menyedihkan. Kita harus beralih Bapak Ibu. Pemahaman kita, pemikiran kita harus beralih. Untuk semua yang ada yang Tuhan berikan hari ini. Dan kalau itu ditambahkan hari ke hari, minggu, bulan, tahun berjalan, harusnya itu sebagai ucapan syukur. Suatu syukur kita. Karena apa? Tuhan begitu memberkati kita. Dan untuk semua yang ditambahkan itu Bapak Ibu, harusnya kita makin lebih lagi sungguh-sungguh dalam kita mengiring dan mengikuti Dia di bumi ini.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali untuk kita memahami Bapak Ibu. Yang utama adalah bagaimana kita mencari Tuhan dan memprioritaskan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mencari Tuhan dan memprioritaskan kehendak-Nya dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, maka kita melakukan Bapak Ibu adalah apa? Kita memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu kita lakukan itu Bapak Ibu, maka yang terjadi apa? Segala kebutuhan dan apa yang kau butuhkan, Dia tambahkan, Dia limpahkan dalam kehidupan. Terakhir Bapak Ibu, waktu kita berbicara tentang pemberian yang terbaik kepada Tuhan, Lukas 21 ayat 1-4 berkata begini, tentang persembahan yang diberikan oleh seorang janda yang miskin. Bapak Ibu nanti bisa boleh baca ya, tapi saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Ketika Yesus mengangkat mukanya, jadi Bapak Ibu sudah satu kali peristiwa Bapak Ibu, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi lagi memberikan persembahan. Ia melihat orang-orang kaya mempersembahkan, ya, memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan di saat yang bersamaan dia juga melihat seorang janda yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser atau peser Bapak Ibu itu salah satu nominal paling kecil saat itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, ini dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda yang paling miskin itu, ia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi tadi. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, artinya seluruh hidupnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang mempersembahkan yang terbaik dari kisah ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, persembahan itu bukan bicara nominalnya, bukan bicara bentuknya, dan bukan bicara juga tentang penilaian atau nilai yang diberikan oleh masyarakat. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa yang paling penting itu adalah kemurahan hatimu, atau atensi, atau proses atas apa yang kau lakukan. Jadi waktu kita punya atensi Bapak Ibu, punya sesuatu yang bagi kita penting untuk kita lakukan, itu yang dinilai dia. Jadi waktu kita bicara tentang mempersembahkan yang terbaik, maka ini bukan bicara tentang apa yang kau berikan melalui tanganmu, tetapi bicara tentang apa yang mendorong di dalam hatimu untuk kau berikan dan kenapa kau berikan. Si janda yang miskin, waktu dia dengan rela dan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, terbaik artinya seluruh yang dia miliki, walaupun nominalnya kecil, itu yang dihargai dan itu yang paling besar kata Kristus. Jadi kembali Bapak Ibu, sore hari ini kita diingatkan, waktu kita bicara tentang mempersembahkan yang terbaik, persembahan kita, pemberian kita kepada Allah, yang paling penting tadi apa? Di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Apa yang mendorong, yang mendasari tindakan kita? Paras tesai. Apa yang mendorong kau memberikan itu? Apakah kau biar dianggap hebat? Apakah biar kau bisa duduk di bangku paling depan? Apakah kau akan rasa senang karena kau dipanggil sebagai donatur atau pemberi yang terbaik, yang terbesar dari nominalnya? Tapi bukan itu. Karena dari kisah janda Bapak Ibu yang miskin itu, Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kau memberikan itu? Hatimu yang dilihat. Dasar. Karena yang dia mau Bapak Ibu, persembahan yang hidup. Bicara tentang sesuatu yang mengalir, yang memang betul-betul natural, alamiah. Itu keseharianmu. Sehari-harimu adalah Kristus yang paling penting, kebenarannya yang paling penting, Bapa yang paling penting. Dan waktu kau memberikan itu yang dihargai dan itu yang disukai Bapa. Pemberian yang terbaik Bapak Ibu dalam konteks Alkitab sore hari ini, di sana dikatakan tidak hanya berkata tentang harta benda, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana hati dan pikiranmu, waktu, bakat, semua yang terbaik yang kau punya, potensi yang kau miliki, dan yang paling penting pengorbanan, apa yang kau bayar dan kau beri kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, semoga
sore hari ini, kebenaran firman Tuhan ini bisa kembali mengingatkan kita Bapak Ibu. Tuhan suka untuk apa yang kau beri. Tetapi Tuhan lebih suka untuk apa yang mendasari atas pemberianmu. Dan dia suka kalau kau hidupmu kau berikan semuanya bagi Tuhan. Bukan karena kau mau kelihatan lebih hebat, lebih keren untuk sesamamu. Atau kau bukan lagi mau cari muka kepada pemimpin maupun Tuhan. Tetapi memang karena lahir dari sesuatu yang mendasar. Kau ingin menyenangkan hatinya. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, saya mendorong kita semua. Mari kita senangkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Karena itu sejatinya persembahan kita yang hidup kepada Bapa. Tuhan memberkati. Shalom.